Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S12108 Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di mana di sini kita lanjut pada halaman 200 pada bab 5. A layout is really a hierarchy of view. Layout ini ditentukan menggunakan XML, memberi hierarki tampilan dan grup tampilan. Sebagai contoh, berikut adalah tata letak linear yang berisi tombol dan bidang teks yang dapat diedit. Tata letak linear adalah grup tampilan dan simbol dan tombol serta bidang teks keduanya merupakan tampilan. Ini adalah contoh linear layout. Di sini ada grup, view, dan view. Ini view untuk tombolnya dan ini untuk melihat bidang teks yang dapat diedit. Kemudian di sini dia menggunakan elemen button, menggunakan ID send, dan ini edit text dia menggunakan ID message. Di balik layar, saat kita membuat aplikasi, XML tata letak dikonversi menjadi objek view group, objek containing berisi tampilan. Ini layout tata letak linearnya melihat dan bidang teks yang dapat dieditnya. Ini alasan mengapa Anda dapat memanipulasi tampilan di tata letak Anda menggunakan kode Java-nya. Lanjut di sini playing with view. Mari lihat komponen GUI. Ini adalah tampilannya. This is a text view. Di sini kemarin kita sudah buat text view. Di sini text view. Nah, ini dia. Kita sudah buat text view-nya yang berisi layout width dan layout height dengan text size-nya 20. Isi teksnya yaitu ini it's Upin Ipin. Begitu juga dengan tulisan yang di bawahnya sama. Ini dia tampilannya. Di sini ada gambar, dan sini ada tampilan. Kemudian untuk gambarnya ini dia make view scale tab-nya width dan height-nya sama. Ini center atar. Kemudian source-nya drawable dengan gambarnya ini kita sudah masukkan ke sini. Ini nama gambarnya, misalnya saya namakan Upin. Oke, kembali ke PDF. Ini tadi text view-nya. Nah, tadi text size-nya kita menggunakan 16 SP. 16 SP itu berarti scale independent pixel. Untuk memanggil kodenya pada Java, dia menggunakan text view sama dengan text view find view by ID r.id.textView textview.setText some other string. Lanjut pada edit table text view.
Ini dia, ini seperti tampilannya dapat diedit. Mendefinisikan dalam XML. Menentukan, kita dapat menentukan tampilan teks yang dapat diedit dalam XML menggunakan edit text. Menggunakan atribut Android Hint, Android Hint memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara mengisi kolom. Ini edit text, ada ID-nya, layout width, wrap content, layout height, wrap content, Android string, edit text. Kemudian kita dapat menggunakan uh, atribut Android titik dua input type untuk menentukan tipe apa yang kita dapat masukkan oleh pengguna sehingga Android dapat membantu mereka. Ini dia Android input type number. Di sini kita sudah pernah buat juga pada pertemuan sebelumnya. Ini dia. Ini desainnya. Kita sudah pernah buat pada pertemuan sebelumnya. Ada text view-nya juga. Sorry, ada edit text. Maaf, maaf. Ini edit text-nya. Untuk memberi mereka papan tombol berikut adalah beberapa kami lainnya. Ada value, font, text password, text cap sentence, text autocorrect. Value di mana apa fungsinya. Kemudian font menyediakan papan tombol nomor telepon, text password menampilkan papan tombol entry text, dan masukan yang disembunyikan. Kemudian menggunakan huruf kapital pada angka pertama sebuah kalimat. Sedangkan yang terakhir teks autocorrect dia secara otomatis mengoreksi teks yang dimasukkan. Kita dapat menentukan beberapa jenis masukan menggunakan karakter ini. Sebagai contoh untuk menggunakan huruf besar pada kata pertama, yaitu Android input type text caps sentences text autocorrect. Untuk memanggilnya pada kode Java-nya yaitu edit text sama dengan edit text find view by ID r.id.edit text string text sama dengan edit text get text to string. Kemudian lanjut pada tombol button. Tombol button biasanya digunakan untuk membuat aplikasi yang ingin diklik. Seperti ini. Ini dia Android with button di extend ke text view dan di extend ke view. Mendefinisikan dalam file XML-nya. Di sini button
Kita dapat gunakan button pada file XML menggunakan button elemen button. Di sini ada button kita sudah buat ini dia. Ini button dia di sini. Android layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content, Android text-nya send karena kita sudah buat di string.xml-nya. Kemudian layout graffiti-nya n. Biar posisinya di sini, di bawah. Dia di sini untuk bisa dipanggil dia menggunakan on click atau on button click. Kemudian di sini dipanggil saat tombol diklik menggunakan public void on button click view untuk melakukan sesuatu sebagai respon terhadap klik tombol, maka akan pindah ke halaman selanjutnya. Lanjut pada toggle button, di sini dia mempunyai pilihan on dan off. Mendefinisikan dalam file XML-nya, dia menggunakan elemen toggle button, Android text on dan Android text off. Menggunakan atribut itu. Kemudian untuk toggle buttonnya dia berisi ID, layout width, layout height, text on, dan text off. Di mana toggle button di extend compound button, kemudian extend button, kemudian di extend text view dan view. Baik, di sini kita coba buat di file XML baru. Ini buat toggle buttonnya tadi. Ini wrap layoutnya wrap content. Kemudian tadi text on-nya kita panggil dengan string on. Kemudian di sini kita buat dulu text off-nya kita panggil dengan string off. Di sini jangan lupa untuk ID-nya kita namakan toggle button. Sampai lupa penutupnya. Di sini kenapa saya tulis text on dipanggil string on dan yang ini juga karena sebelumnya saya sudah memang buatkan di file string ini ada string on-nya dan ini untuk string off-nya. Lanjut. Setelah kita buat yang tadi di atas, kemudian kita panggil dalam kode Java yang menggunakan Android on click on toggle button click. Ini persis sama dengan memanggil metode ketika tombol normal diklik. Di sini dia dipanggil ketika tombol kliknya
Dipencet menggunakan public void on toggle button. Klik view. Oke, tadi saya kelihatan dulu desainnya tadi, sorry saya lupa. Nah, ini sudah muncul desainnya, eh, toggle buttonnya. Nah, oke, lanjut pada switch. Baik, karena sebelumnya tadi saya lupa taruh ini, klik buttonnya pada toggle, saya akan simpan dulu. On, klik on toggle button. Jangan dilupakan dulu ya, guys. Oke, on toggle button. Oke, lanjut pada materi switch. Ini switch adalah kontrol penggeser fungsi sama seperti tombol ahli. Misalnya kita pencet on, maka akan aktif, dan untuk ke kiri ini berarti off. Ini ketika saklar ketika dimatikan, yang ini ketika dihidupkan. Mendefinisikan dalam file XML menggunakan elemen switch. Kemudian Android text on and Android text off atributnya. Kemudian di sini kita tambahkan switch. Ini Android widget switch, di extend component button, kemudian di extend lagi button, kemudian di extend text view, dan terakhir di extend sama view. Kita coba buat di sini switch. Untuk switchnya, uh, ini menggunakan content, wrap content. Sama seperti tadi, text on. Ini string on, kemudian text off menggunakan string off.
Jangan lupa untuk ID-nya. ID, misalnya di sini switch. Oke. Untuk memanggil, oh iya jangan lupa untuk tombol on click-nya, Android on click on switch clicked. Tambahkan di bagian bawah. Enter, on click, on switch, on switch, click. Baik, ini dia tampilannya tombol switch-nya sudah muncul. Eh, ini dia bisa dipencet off dan on. Lanjut, eh, ini dipanggil ketika saklar diklik menggunakan public void on switch click view. Jika on, dia menggunakan boolean on switch view is dicek. Ini kode sangat mirip dengan yang digunakan pada tombol button, tombol saklar maksudnya. Jika on, maka on. Kalau tidak, off, else off. Lanjut pada checkbox. Checkbox atau kotak centang memungkinkan kita menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Mereka kemudian dapat memilih opsi manapun yang mereka inginkan. Masing-masing kotak centang dapat dicentang atau tidak dicentang secara independen. Misalnya ini kan ada dua kotak centangnya, ada milk dan sugar. Jika kita ingin mencentang milk, maka kita klik ini. Jika tidak, kita tidak perlu. Di sini kita buat dengan elemen checkbox menggunakan Android text atributnya. Di sini ada dua checkboxnya seperti yang kita bilang tadi, ada milk dan sugar. Kita langsung buat saja. Di sini checkbox uh, konten dan kemudian di sini ID-nya, ID-nya checkbox milk. Oh iya. Kemudian jangan lupa seperti tadi untuk on click-nya, jangan sampai kelupaan. On click, maaf bukan on click maksud saya. Di sini Android text untuk kita panggil pada string. Tadi silakan milk. Oke, kita copy saja untuk sugar, untuk checkbox sugarnya. Sini kita ganti sugar, di sini juga sugar.
Oke. Untuk tombol checkboxnya ini sudah dibuat. Di sini juga sudah tampil milk dan sugar. Ini ID-nya, kemudian Android text-nya ini kan sudah dibuat pada file string.xml. Di sini saya sudah buatkan dua milk dan sugar. Oke, lanjut. Menggunakan dalam kode aktivitasnya, Anda kita dapat mengetahui apakah kotak centang tertentu dicentang menggunakan metode isChecked. at- isChecked ini mengembalikan nilai benar jika kotak centang dicentang menggunakan checkbox dalam kurung checkbox find view by ID dalam kurung r.id.checkbox mil. Boolean checkbox is checked. If checked. Kemudian lanjut eh, tadi, oh ya, di sini kita tambahkan atribut on click seperti saya bilang tadi. Kita jangan lupa tambahkan on click-nya, on click, on check, on check box, on check box clicked. Kita copy saja untuk yang sini. Untuk yang dicoba. Oke. Konflik. Bagus. Konflik ya. Oke. Di sini sudah milk dan sugar untuk checkboxnya. Jika kita ingin mencentang milk ini, jika kita tidak mencentang juga, tidak apa-apa. Setelah ditambahkan Android on-click-nya di milk, checkbox milk dan sugar, lanjut kemudian menentukan metode dalam aktivitas seperti ini menggunakan public void on checkbox click view. Apakah kotak yang diklik sudah dicentang? Boolean checkbox view is checked. Apakah kotak centang sudah dicentang? Ambil kotak centang mana yang ingin dipilih. Switch. Checkbox. Misalnya ini kopi susu. Kemudian misalnya else-nya black as the midnight sky on a moon's night. Kemudian break. Kemudian cast.id.checkbox juga. Ini pilihannya sweet atau keep it bitter. Kemudian eh, pada radio button. Radio button ini dia mempunyai dua yang vertikal. Menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Gunakan tombol ini untuk membatasi pilihan pengguna hanya pada satu opsi. Jadi di sini maksudnya ada dua pilihan. Jadi kita harus memilih salah satu saja dari pilihan
radio buttonnya ini. Di sini mulai dengan mendefinisikan grup radio, tipe grup tampilan khusus menggunakan teks radio group. Menggunakan teks radio. Nah, ini dia radio grupnya. Kita buat di mana Android widget radio button extend compound button, kemudian di extend lagi sama button, kemudian di extend sama text view, dan yang terakhir di extend sama view. Baik, kita akan coba buat untuk radio buttonnya. Pertama itu kita buat dulu radio group. Radio grupnya. Kemudian kita buat orientasinya kita buat saja vertikal. Jangan lupa untuk ID-nya. ID-nya misalnya radio group. Lanjut. Ini kita tutup. Kemudian setelah kita buat radio grupnya, kita buat lagi radio button untuk pilihannya. Di sini menggunakan web content sama web content juga. Untuk radio button ini, saya coba membuat dua pilihan, yaitu saya buat pilihan untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada di sini perempuan. Perempuan di sini jangan lupa ID. Radio button perempuan. Oke. Untuk saya kan sudah bilang tadi saya buat dua radio button untuk pilihan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tinggal saya copy saja. Di sini saya ganti laki-laki. Di sini juga saya ganti laki-laki. Sebelumnya saya buat juga di sini di file string XML agar bisa di variabelnya dipanggil dengan ini stringnya perempuan dan laki-laki yang tadi. Oke, lanjut. Jangan lupa penutupnya tadi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Baik, setelah kita buat tadi radio buttonnya untuk perempuan dan laki-laki, di sini saya sudah menambahkan Android on-click-nya, dua-duanya untuk perempuan dan laki-laki. Oke, di sini tadi saya sudah tambahkan on-click-nya. Kemudian untuk spinner. Spinner ini kita sudah buat pada pertemuan sebelumnya. Ada light, amber, brown, dark.
Jadi ini kode-kodenya spinner, kita harus buat string. Di sini menggunakan string array, itemnya like, amber, brown, dark. Lanjut, image view. Untuk image view ini kita sudah buat juga pada pertemuan kemarin. Di mana image view ini tampilannya berisi gambar. Hmm, Di sini image view di extend sama view. Plus image view adalah sekelas langsung dari view. Ini image view udah layout di sini. Tadi kita sudah jelaskan dia menggunakan source drawable. Kita tambahkan gambarnya. Kemudian kita tulis di sini drawable dengan nama file gambarnya. Menggunakan ini juga kita panggil dengan set image results and set content description menggunakan image view photo, image view find view by ID, RID foto, menggunakan variable integer image, string description, photo set image results image photo, set content description. Lanjut add image to button. Di sini dia menambahkan teks pada gambar tombol. Jika ingin menambahkan di kiri, jika ingin menambahkan sumber gambar Android di sisi, maaf, di kanan tombol, gambar di kanan tombol, maka dia menggunakan drawable right, drawable Android. Jika di kiri tombol, maka dia menggunakan drawable left, add drawable Android. Jika ingin di atas, atau di tengah, di atas menggunakan drawable bottom. Jika ingin di bawah menggunakan drawable top. Kemudian di sini ada image button. Tombol gambar sama hanya saja tombol tersebut gambar tanpa teks. Ini dia hanya gambar tanpa teks, tapi ini dia tombol. Dia menggunakan image button, menggunakan gambar dia. Lanjut image button. Tadi di image button di sini untuk menambahkannya dia menggunakan image button, Android ID button, high weight-nya about content, source drawable button icon. Lanjut pada scroll view. Gimana untuk membuat scroll view ini? Dia misalnya kita membuat gambarnya misalnya ada 7. Kemudian yang hanya bisa tampil pada layar itu hanya ada 4. Berarti hanya 4 saja yang bisa ditampilkan. Kan kita jadi jika kita ingin melihat yang lainnya kita bisa langsung scroll ke bawah menggunakan uh, elemen scroll view. Di sini saya akan coba buat untuk scroll view-nya di sini. Di sini kode dulu ya, kita coba buat. Ini kita hapus saja teman-teman. Yang kita sudah buat tadi kita hapus saja. Kita buat scroll view.
Apa di sini sama lagi? Di sini terus, sini terus, kemudian lanjut, kita buat dulu bentuknya guys. Oke. Sini kita buat linear layout. Oh, maaf guys, ini saya lupa salah. Sini sebenarnya layout. Layout tweetnya transparan, kemudian kita buat linear layoutnya. Ini match parent dulu. Kemudian di sini paddingnya 16 dp. Kemudian orientasinya kita buat vertikal. Di sini kita buat juga image pattern. Bukan yang kita mau buat image pattern yang tadi. Di sini kita terus tuliskan konten dan di sini kan di sini saya cuma punya gambar upin, jadi saya masukkan saja gambar upinnya. Jangan lupa ID-nya juga. Button. Coba kita lihat di desainnya guys. Oke, ini gambarnya sudah muncul. Gambar upin ipinnya guys. Soalnya kan saya cuma punya gambar upin ipin, jadi saya. Nah, ini punya dua gambar upin ipin. Saya copy-copy saja supaya kita bisa lihat apakah bisa di scroll atau tidak. Nah, oke. Di sini kan sudah ada gambar upin ipinnya, saya tambahkan sekitar 6. Jadi di sini bisa terscroll agar bisa terlihat semuanya. Oke, lanjut. Baik, setelah scroll view selesai, kita lanjut pada toast. Ada satu widget terakhir yang ingin kita tunjukkan pada bab ini. Mungkin, yaitu toast adalah pesan pop-up sederhana yang dapat
ditampilkan. Misalnya ini dia. Hello, I'm Tos. Di mana Tos ini sebuah pesan yang muncul seperti bersulang. Ini dia. Di sini tos sebenarnya bukanlah satu jenis pemandangan. Ini adalah cara berguna untuk menampilkan pesan singkat kepada pengguna jika kami akan memasukkannya ke dalam bab ini. Widget terms, kemudian objek. Dia menggunakan kode aktivitas dan kita tidak dapat menentukannya di tata letak kita. Untuk membuat tos, kita menggunakan metode tos.makeText dan diberikan 3 parameter. Konteks biasanya yang digunakan untuk aktivitas saat ini. Share sequence merupakan pesan yang Anda tampilkan dan durasi saat ini. Dan int untuk durasi saat ini. Selain membuat tos, panggil metode show untuk menampilkannya. Di sini yang kita gunakan share sequence text hello I'm Tos. Berarti kita ingin menampilkan tulisan hello I'm Tos ini. In duration-nya menggunakan variabel integer duration tos length short. Tos sama dengan tos make text this text duration tos show untuk menampilkan tulisannya. Secara default, maka tulisan ini akan muncul di bagian bawah layar. Halo, I'm Tos. Selanjutnya di sini ada tugas kalau sama. How do you like your dessert? Di sini jika ingin memilih hot, maka Anda bisa menggunakan tadi ini pilihannya milk, sugar, lemon. Dicentang milk, sugar. Kemudian di sini ada coding. Ini adalah tampilannya secara lengkap. Kemudian ya itu saja. Dia menggunakan di sini teks codingannya kan yang tadi soal yang di atas. Saya menggunakan 3 text box tadi. Checkbox maksudnya. Text view menggunakan toggle button yang ini hot atau cold. Di sini menggunakan 3 pilihan sebagai lemon. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dari lanjutan materi ini, bab 5 ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.